Kita berhenti di salah satu pohon, 4 pohon yang dililit sama kain putih. Dan kita mengelilingi pohon itu sampai 7 kali. Dan sebenarnya di ritual itu ada suami aku ada ngejalanin kelilingin rumah. Kelilingin rumah? Iya, kelilingin rumah di tengah malam tanpa pakaian. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Kak Ayu, seorang istri yang mengaku pernah mengikuti ritual pesugihan demi menyelamatkan usaha ayam bakarnya yang bangkrut akibat persaingan. Awalnya, ritual itu disebut-sebut mampu membuat omset mereka melonjak drastis. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, ternyata ada rangkaian syarat aneh, ritual berulang, hingga akhir tragis yang benar-benar mengubah hidup keluarganya. Bagaimana sebuah usaha yang sempat melejit justru berakhir dengan kehilangan orang yang paling dicintai? Benarkah semua itu hanya kebetulan? Atau memang ada harga mahal yang harus dibayar? Yuk kita tonton videonya. Besok paginya nggak sampai siang habis ayam aku. 50 ekor? Tanpa sisa. Seceker dan kepalanya. Sampai di ritual ke-6, kan larinya harus 7 kali. Iya. Di lari ke-5 itu, suami aku ada yang lihat. Pas besokannya kita balik ke Wonogiri, kuncennya nggak ada. Kemana? Kita yang nunggu kuncen itu. Dan kuncennya ternyata udah tahu kalau kita gagal. Yang mergokin nih, Kak Ayu tahu siapa orangnya? Masih keluarga suami aku sendiri. Oke, Kak Ayu udah siap buat cerita? Siap. Silakan Kak Ayu. Jadi di tahun 2010 itu aku sama suami mikir mau buat usaha apa nih untuk menyambung hidup karena dia sudah pensiun juga. Terus berpikir rencana A kayaknya nggak mungkin, rencana B kayaknya nggak mungkin. Kita cari rencana yang usaha yang bisa dijalanin berdua. Terus suami bilang, gimana kalau usaha makanan? Makanan apa? Ya ayam bakar. Terus kalau nggak ada yang beli, kalau kita jualan pasti ada yang beli. Optimis aja dulu. Oke, kita coba di 5 ekor pertama untuk jualan. Oke. Dan alhamdulillah banyak peminatnya lumayan. Habis tuh 5 ekor. Terus itu di seminggu pertama. Terus di seminggu keduanya kita tambah lagi jadi 7 ekor. Dan alhamdulillahnya habis. Berjalan 1 bulan kita nggak pernah lebih dari 10 ekor. Selalu mentok di 10 ekor selama 1 bulan pertama. Lewat dari 1 bulan itu karena banyak peminatnya, banyak yang suka sama ciri khas bumbu dan sambal kita yang diracik sama suami aku. Akhirnya kita coba di 15 ekor dan alhamdulillahnya selalu habis. Berjalan 1 tahun setengah itu lancar banget. Alhamdulillah bisa mencukupi semua kebutuhan kita, menutupi semua kekurangan kita di masa suami aku di PHK itu, ketutup semuanya. Dan kita coba di 20-30 ekor di tahun kedua kan. Dan alhamdulillah rame lagi. Kita berpikirlah untuk memperbesar warung kita. Tadinya kan cuma warung kecil aja tuh, cuma bisa buat 5-6 orang. Terus kita perbesar dan alhamdulillahnya lancar berjalan sampai di 3 tahun. Oke. Ya, di tahun 2013 akhir itu mulai ada penurunan. Dan suami aku ngehnya penurunan itu ada saat ada kompetitor kita nggak jauh dari tempat kita jualan, rumah aku. Karena kan aku usahanya di rumah tuh di sampingnya kayak ada gudang gitu, bisa dibuat usaha gitu kan. Ada lahan kosong lahan. Dan karena usaha kita alhamdulillah lancar, jadi diperbesar lah sama suami aku. Terus berjalan di 3 tahun terakhir. Nah di 2013 akhir itu suami aku ngerasa keanehan. Dan keanehan itu ada pas ada kompetitor kita nggak jauh dari tempat kita jualan, tempat kita tinggal. Mereka cuma buka warung bongkar pasang gitu.
Orang bongkar pasang. Nggak yang kalau kita kan rumah nih. Oh, jadi yang pakai gerobak gitu ya? Iya, Oke. bongkar pasang gitu. Paham. Nah terus pas mereka buka tuh baru, tapi barunya mereka tuh langsung banyak orang gitu loh. Sedangkan kita aja butuh waktu 3 tahun loh. Kan di tahun pertama kita nggak berani banyak, di tahun kedua baru berani banyak, dan kita berhasil kan di tahun ketiga. Makanya bisa sampai memperbesar lahan kita buat yang makan di tempat. Kita anehnya kok mereka baru buka langsung rame. Suami aku tuh enggaknya, Bu coba lihat deh, kok warung dia langsung rame ya. Ya biarin aja Pak, mungkin tuh rezekinya mereka. Loh Bu, selang berapa minggu itu kan langganan kita nggak sih? Karena kita punya langganan yang biasa buat Jumat berkah. Oke. Jadi sepasang suami istri itu selalu pesan di kita buat di Jumat berkah siang hari kan. Pesan sampai 50 box, sampai 80 box. Dan itu kalau pesan nasi pasti selalu pesan sama kue-kuenya. Dan mereka udah hampir 2 tahun pesan di kita. Dan tiba-tiba suami aku ngehnya kok suami istri itu pesan di kompetitor kita gitu loh. Terus ya udah Pak, mungkin mau cobain masakan mereka. Aku tetap positive thinking nih, nggak mau ngeberantakin, ngacauin pikiran suami aku sendiri. Setelah itu semakin hari masuk tahun keempat di 2014 benar-benar anjlok. Drastis tuh ya? Drastis. Tadinya cuman 1-2 beberapa pelanggan kita, jadi hampir 90% lari ke mereka. Wow. Aku jadi mau percaya nggak percaya nih sama firasat suami aku, ya kan? Karena suami aku pernah ada yang kasih tahu juga. Kasih tahu apa tuh? Kalau mereka tuh pakai penglaris. Oh iya? Iya. Ada. Aku pergi nih ke rumah orang tua kan sama anak-anak. Dia tetap buka warung karena keadaannya waktu itu sepi. Jadi ya aman lah untuk ditinggal suami aku sendiri. Terus suami aku ada yang mampir lah, pedagang bakso. Kasih tahu pedagang bakso itu konfirmasi ke kita. Mas, bukannya Mas buka duluan ya? Iya Bang, gimana ya Bang ya? Firasat saya sih dia pakai aneh. Gak usah pakai firasat, itu udah bener. Oh iya, dipalidasiin tuh. Iya, gak usah Mas ngeliat dia, Mas ngeliat saya aja. Dan abang bakso itu juga ternyata pakai penglaris. Oke. Makanya dia tahu. Kemarin Bang Udin bilang kalau dia pakai penglaris, Bu, Bapak nggak boleh seuzon. Bukannya Bapak seuzon, karena Bang Udin sendiri pakai. Pak istighfar, nggak boleh kayak gitu. Bapak nggak nuduh Bu, Bang Udin sendiri yang kasih tahu. Terus cerita apa Bang Udin? Gimana nggak laku Mas? Orang dia pakai penglaris, lah nggak mungkin Bang Udin. Gimana gak mungkin orang penglaris sama kayak saya. Astagfirullahaladzim. Gak ngerti lagi aku. Maksud aku suami aku udah mulai kecuci nih otaknya untuk mengikuti pesugihan itu. Karena kebutuhan kita. Aku kan habis ambil kendaraan juga kan, karena yakin dong warung aku rame terus. Tapi ternyata di tahun keempat malah anjlok karena ada kompetitor itu kan. Terus mulai berantakan, bingung kan gimana nih bayar cicilan ini, bayar cicilan itu gitu loh. Terus suami aku selang berapa minggu itu tukang bakso datang lagi. Saat itu ketemu sama aku sempet tegur kan, Bang Udin kalau ngomong jangan macem-macem deh, jangan yang enggak. Bener Mbak, sama kok sama saya. Kalau Mbak mau memperbaiki warung Mbak, ikut sama saya. Oh dia ngajak deh. Ditawarin. Oke. Saya tahu Mbak banyak cicilan, banyak yang harus dibayar. Sama seperti saya di kampung, kata dia. Gak usah Bang Udin, saya masih kuat tuh, masih bisa tahan-tahan. Gak usah, gak perlu, saya bilang. Di 2014 akhir, mau masuk ke 2015 itu, anjlok parah banget. Aku biasanya cuma 5 ekor kan, aku turun sampai 3 ekor. Dan gak habis sama sekali. Nggak habis sama sekali. Nggak ada yang mampir. Seharian itu? Seharian. Dan itu berjalan lama. Sampai akhirnya aku goyah sendiri. Akhirnya mampirlah, mungkin si Bang Udin juga udah ngeliat kan warung aku sepinya kayak apa. Dan kita tetap harus bayar cicilan.
Dan akhirnya tabungan aku pun habis buat bayar cicilan itu. Bang Udin nawarin lah, ayo ikut saya. Besok saya waktunya ritual. Karena kata dia mau ritual terakhir nih. Ritual terakhir apa Bang Udin? Kalau ritual yang saya pakai gak ada tumbal Mbak. Tapi beneran ngejamin gak? Mbak lihat saya, dagangan saya habis, kebutuhan di kampung tercukupi, gak ada yang kekurangan sedikit pun. Terus ritualnya apa? Makanya Mbak sama Mas ikut saya dulu. Nanti sambil kita jalan ke sana sambil saya jelasin. Ini benar-benar gak ada tumbal. Bang Udin yakin. Lihat saya aja Mbak. Dia mencontohkan dirinya, meyakinkan saya. Lu gak usah ngeliat kemana-mana, ngeliat gue aja nih. Gue berhasil kok. Kok tapi sampai 7 kali? Dan emang ritualnya 7 kali. Bang Udin pulang. Ya udah Mbak, pikir-pikir dulu deh penawaran saya. Pulanglah si Bang Udin. Saya sama suami pikirin baik-baik, matang-matang. Gimana Bu? Ya mau gimana lagi Pak? Gak ada jalan lain. Kita ikutin aja deh sarannya Bang Udin. Tapi Ibu udah yakin? Udah. Saya sebenarnya udah gak yakin sama diri saya kan. Karena udah buntu juga, tabungan udah mulai menipis banget. Keadaan warung kayak gitu. Iya Pak, yakin. Kalau Ibu yakin kita jalan, kalau Ibu nggak yakin, ya udah kita tetap sama usaha kita yang kayak gini, kata suami. Ya yakin, ya udah kita samperin lah ke rumahnya. Pada saat itu kita yang ke rumahnya si Bang Udin, ke kontrakannya. Langsung samperin tuh ya? Si Bang Udin cuma bilang, besok pagi sebelum azan subuh kita udah berangkat. Karena perjalanan itu kurang lebih kan 9 jam. Kita ke Wonogiri. Oh, daerah situ? Ya udah, sebelum azan subuh jam 3 pagi kita ke rumah Bang Udin, kita udah mulai jalan. Jadi subuh itu kita udah di bus, kita naik bus. Dan kita sampai turun dari bus itu, kita naik, kita belum ngomong apa-apa sama ojeknya, dia udah tahu. Mari Bu, mari Pak. Aku sama suami kaget dong. Pas Bang Udin cuma bilang, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mas. Mereka sudah paham. Oh ya udah. Dari terminal sampailah kita ke petilasan. Sampai di petilasan itu aura-auranya udah aneh. Aku sama suami cuman, kita udah yakin kesini loh. Tapi Ibu yakin? Ibu yakin. Kalau suami aku bilang kalau Ibu yakin, Bapak yakin. Oke, kita langsung ketemu sama kuncennya. Karena nggak jauh dari situ ada kuncennya kan. Kuncennya udah tahu maksud dan tujuan kita, langsung kita diajak ke petilasan itu, masuk ke dalam. Di situ banyak makam-makam, tapi kita nggak berhenti di makam manapun. Kita berhenti di salah satu pohon, 4 pohon yang dililit sama kain putih. Dan di dalam pohon itu ada kayak satu sajen gitu, sesajen sama taburan uang banyak banget. Taburan uang? Iya, uang 50 ribuan sama 100 ribuan. Banyak banget. Paling kecil 50 ribu? Iya, dan aku kaget sama suami aku cuman, Pak ini apa? Nanti dikasih tahu. Karena suami aku sebelumnya udah dikasih tahu juga nih sama si Bang Udin. Oke, di situ kuncinya mulai ngejelasin, Bapak sama Ibu besok bisa balik lagi setelah azan maghrib, dibilangnya. Bawa ayam bakar, bagian ceker dan kepalanya aja. Sama pecahan uang sesuai yang Ibu dan Bapak bawa. Maaf Pak, semuanya? Pertanyaan saya nih ke kuncennya. Semuanya, kuncen itu bilang. Suami saya cuma nyenggol saya kan, nyubit saya gitu. Oh iya, baik. Setelah dari situ kita langsung arah balik pulang. Kita carilah penginapan. Kita cari penginapan. Bang Udin udah dengan urusannya sendiri. Saya dan suami itu langsung sama urusan kita juga. Pak, ini bener nggak? Kan sebelumnya Bapak cerita ke Ibu. Ibu yakin nggak? Dan Ibu yakin. Kalau Ibu yakin, Bapak yakin. Oh ya udah oke. Tapi duit kita semuanya loh. Iya nggak apa-apa. Nanti kita bakal dapat yang lebih dari itu. Oke. Tapi kita cari ayam bakar di mana? Pagi kita keliling, kita cari. Kan itu habis maghrib kan suruh datangnya. Jadi sore kita cari warung yang ada ayam bakarnya.
Tapi kita minta cuma ceker sama kepala. Setelah kita cari penginapan nih kan, aku sama suami cari penginapan, istirahat lah, kita udah bersih-bersih, udah siap tidur, udah istirahat. Dan kita udah terlelap, tiba-tiba aku mimpi. Aku sama suami sama anak-anak aku ada di istana yang gede banget. Aku bagian di atas nih, tapi di bawahnya itu banyak kayak hantu-hantu gitu. Iya, kayak ini istana gede, istana gede, terus ada 2 lantai. Aku anak-anak sama suami di atas, tapi di bawahnya itu kayak setan-setan gitu. Aku cuma lihat ini mimpi apa nyata sih? Dan bangunlah, kan bangun, aku kasih tahu suami, Pak bangun Pak, aku kok mimpi ini ya, pertanda baik itu Bu. Tapi kenapa harus ada setannya? Aku bilang begitu. Gak apa-apa, nanti rumah kita bakalan aman kok. Aku gak mau ya ada tumbal-tumbal, karena ada setan, aku takut kan, aku pikir ada tumbal-tumbal gitu. Gak ada, kita cuma jalanin ritual dan kita akan dapetin apa yang kita mau. Suami aku meyakinkan aku terus seperti itu. Dan tiba di sore hari, kita cari warung yang ada ayam bakarnya. Aku bilang ke penjualnya, saya mau 1 ekor plus kepala cekernya. Dibuatin lah sama karyawan itu. Dibuatin, kita balik lagi ke penginapan, kita pisahin dulu nih kepala sama cekernya kan. Dan bagian dagingnya kita makan. Habis maghrib kita udah langsung jalan ke sana. Dan ternyata kuncinya udah nunggu kita. Aku bawa bag itu isinya uang yang aku bawa semuanya. Di ATM aku udah kosong. Nggak boleh ada yang tersisa gitu? Nggak ada. Di ATM, di tabungan, semuanya. Di dompet pun nggak ada. Harus habisin. Duit koin pun. Buset. Iya. Udah aku taruh di tas kecil gitu kan, di bag. Kita masuk, kuncinya cuma suruh taruh, sebarin yang 50.000 sama 100.000-nya. Ya udah, aku sebarin itu banyak banget. Kan kuncinya sebelumnya udah bilang siapin kemenyan, dupa, kembang 7 rupa. Tapi yang paling utama itu ceker sama kepala bakar. Yang paling utama lah ya. Iya, cari 3 itu kan gampang kan. Suami aku cari tuh, udah dapet semuanya dan yang utama juga udah dapat, maka kita langsung jalan. Kita langsung jalan, kuncinya udah tungguin. Kuncinya yakin kita dapat. Makanya aku langsung kasih. Dia cuma nerima yang kemenyan, dupa, sama kembang 7 rupa itu. Bagian uang sama ceker sama kepala itu kita yang taruh. Jadi kita sebar dulu uangnya. Kepala sama ceker kan dibungkus kertas rapat, suruh dibuka. Dibuka tuh bagian atas aja. Jadi cuma dibuka bagian atas, yang bawahnya tetap ketutup gitu. Disenderin ke pohon yang di tengah-tengah, antara pohon yang kedua sama ketiga. Kita sebarin uang, ayam ceker palanya udah kita taruh. Bagian kuncen itu yang nyebarin kembangnya, sama naruh dupa sama kemenyan. Selesai itu, yang koin-koinnya pun dia yang ambil kan. Karena nggak boleh, aku pulang dari situ nggak boleh bawa uang. Selesai, dan kita mengelilingi pohon itu. Sampai 7 kali. Oke. Nah, di putaran mau ke-7 itu, kaki aku kan kesandung batu, kan terjatuh. Suami aku akhirnya bopong, dibopong. Selesai kita di putaran ke-7, dan kunci itu cuma bilang, selalu hati-hati. Ini di ritual pertama. Baik Pak, aku gitu. Udah selesai kita 7 putaran, kuncinya cuma langsung bilang, langsung pulang, jangan tidur di penginapan. Tapi gimana kita bisa pulang? Iya, ongkosnya aja habis kan? Saya nggak punya apa-apa Pak, udah nggak punya apa-apa. Langsung pulang. Kuncinya cuma bilang langsung pulang. Nggak kasih solusi? Nggak. Dan mungkin ya udah jalannya kan. Kita keluar dari petilasan itu, udah ada 2 ojek. 2 ojek nungguin siapa Pak? Nungguin ibu sama bapak. Oh ya udah, ayo Bu naik, suami aku bilang. Ya udah. Dan ternyata 2 ojek itu nungguin kita untuk ke terminal. Oke. Sudah gitu. Maka udah kita dari petilasan itu ke penginapan, selesai, ojek itu nggak langsung pulang. Pak maaf, kita nggak bisa bayar. Saya nungguin ibu, siap-siap saya antar ke terminal. Pak ini apa? Udah Bu cepetan, siapin. Aku langsung buru-buru dong.
Karena aku pikir bakalan santai, ternyata enggak, buru-buru siapin semuanya. Dan ke terminal pun biasanya kan harus kasih lihat karcis kan, tiket buat naik bisnya. Ini enggak. Gratis juga? Gratis juga. Enggak ditanyain satu orang pun. Oh, oke. Udah nih, Pak, kita nggak punya uang. Udah, kita dari penginapan ke terminal. Pas sampai terminal, bapak-bapak ojeknya cuma bilang, Ibu langsung naik. Tapi saya nggak punya uang, Pak, langsung naik. Cuman ngomong kayak gitu doang, bapak-bapak ojeknya. Aku sama suami langsung naik, dan emang ada 2 bangku kosong di tengah-tengah itu. Oh, oke. Udah disediain lah ya? Iya, kita duduk. Pak, gimana nanti kalau kita ditanyain tiket, dimintain duit? Udah Ibu, tenang aja. Dari saya naik sampai turun, nggak ada yang nanyain tiket, nggak ada yang mintain duit. Tahu-tahu kita udah nyampe aja. Ya udah, kita turun, sampailah di rumah. Oke, sampai di rumah nih. Nah, tuh si Pak yang ini ya? Pak Bang Udin ya? Oh. Bang Udin kan udah jualan lagi. Oh, berarti dia pulang duluan? Iya, dia pulang duluan. Oke. Karena dia cuma 1 hari di sana. Ya. Gitu. Terus sampai rumah nih? Sampai rumah, kita ngapain nih Pak? Kita nggak punya duit. Sabar Bu. Ya udah, akhirnya suami kan, kita biasanya kan ambil ayam dulu, bayarnya setelah ayam habis, ya kan? Akhirnya kita coba ambil ayam nih, 3 ekor. Malam hari kita olah untuk besok pagi nih. Besok paginya nggak sampai siang habis ayam aku, cuman 3 ekor. Pak, habis Pak. Ya udah, nanti malam kita belanja. Kita coba lebih tambahin. Iya, aku bilang. Terus kita coba langsung nih 10 ekor. Pak, nggak kebanyakan? Enggak, insya Allah habis. Nggak sampai siang lagi, habis. Langsung habis semua? Habis. Gokil. Aku tak, yang berjalan seminggu nih, kita di 10 ekor nih. Habis mulu kan. Aku akhirnya ngambil ayam, nggak pernah hutang, langsung cash. Gitu kan. Terus sama ambil kayak beras juga gitu kan, nggak pakai utang, langsung cash. Pak, ini langsung habis loh Pak. Iya, alhamdulillah kan Bu. Jadi jalannya kita ke sana nggak sia-sia. Iya. Di bulan pertama lancar, di bulan-bulan selanjutnya semakin lancar. Oke. Iya. Hitungan bulan melejit ya? Melejit banget. Emang ampuh banget itu. Petilasan itu ampuh banget. Terus udah jalan nih di 1 tahun pertama, kita bisa nabung dong, bisa nabung. Dan kan suami aku inget nih, katanya Bang Udin kan, itu ritual itu harus dijalanin selama 7 kali dalam 1 tahun. Pokoknya terserah kita mau entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, yang penting 7 kali itu dalam setahun. Oke. Di 2 bulan pertama kita kan nggak kemana-mana nih, masih fokus sama jualan. Tutuplah kita dulu nih 1 hari untuk balik ke Wonogiri untuk ngejalanin ritual kedua. Ternyata kunci itu udah nungguin kita juga selama 3 hari. Kan karena sebenarnya kata kunci itu lebih bagus itu 1 bulan sekali buat memperlancar semuanya. Oh, saran itu ya? Iya. Dan sama, kita ke sana, kita bawa semua uang kita yang belum kita olah menjadi kayak kita buat belanjain gitu. Pokoknya semua. Dikeruk lagi? Iya. Kasarnya begitu? Nggak pegang sama sekali? Enggak. Dan sebenarnya di ritual itu ada suami aku ada ngejalanin kelilingin rumah. Kelilingin rumah? Iya. Kelilingin rumah di tengah malam tanpa pakaian. Dan aku berani kembali ke petilasan itu karena suami aku baru ngejalanin itu. Ritual itu juga di rumah. Suami aku bilang, ayo Bu, bantu Bapak liatin. Takutnya ada yang curiga. Iya Pak, karena aku udah ngelihat hasilnya nih, yang melejit banget kan. Ayo Pak, udah puterin 7 kali. Puterin rumah, kelilingin rumah itu 7 kali. Ya udah, malamnya suami aku udah ngejalanin itu, makanya besoknya aku berani kembali ke petilasan itu, ke Wonogiri. Dan sebenarnya si bapak-bapak itu udah nungguin kita dari 3 hari. Itu hari ketiga bapak itu nungguin. Iya Pak, maaf, suami saya baru ritual itu semalam. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ritual ini harus selesai di 7 kali. Iya. Sama kayak di ritual yang pertama. Semua uang aku sebarin,
pala ceker udah. Kalau itu pala ceker aku bawa sendiri, hasil usaha aku kan. Karena si bapak itu bilang setelah ritual ini bawa pala ceker sendiri, jangan beli. Dari rumah lah itu udah siapin ya. Iya, aku bawa, aku taruh. Semua uang yang ada di tas aku, yang ada di warung aku bawa. Aku sebarin lagi. Dan yang sebar kembang sama yang lainnya itu bapak-bapak itu, mbah-mbah itu kan. Setelah kita puterin pohon lagi 7 kali lagi, udah kita langsung pulang. Ada dua ojek itu lagi. Berarti kayak udah terstruktur gitu ya? Iya. Oke. Udah, ya udah, jadi karena dari yang pertama kita udah tahu kan ojek itu sama bus itu, ya udah kita naik ojek, kita ke terminal, dari terminal sampailah kita di rumah. Besoknya suami aku nekat untuk langsung 50 ekor. Langsung loh. Langsung diolah sama suami aku, habis seharian. 50 ekor? Habis. Tanpa sisa? Tanpa sisa. Seceker dan kepalanya. Wow. Kayaknya Langsung bayar tunai gitu ya? kayak mau percaya nggak percaya dong sama ritual itu. Iya. Mau nggak percaya tapi ada loh buktinya. Mau percaya takut kayak gini, kayak gimana, kayak gitu kan. Nggak percaya tapi ada loh hasilnya. Suami aku semakin semangat nih. Dan setiap habis ritual pertama itu kita kan harus renovasi rumah. Nggak harus gede, nggak kecil aja. Entah, pasti kan rumah tuh ada atap-atap yang kotor lah. Cuma dicat 1 kali, cat aja. Yang penting ada sesuatu yang baru di rumah itu. Itu di ritual yang pertama. Aku cuma kasih, udahlah 1 kali cat juga katanya bisa kok. Cuma 1 kali cat. Tapi kan di ritual kedua kan aku dapat uang lebih banyak, aku bagusin dong warung aku. Iya. Ya kan, meja-mejanya aku ganti, tempat duduknya aku ganti, bahkan gerobak aku pun aku ganti nih, yang lebih bagus dan lebih besar. Jalan hampir 3 bulan, balik lagi nih kita, balik lagi, aku bawa itu lagi, pala ceker. Berjalan kayak gitu terus sampai di ritual ke-6, dan selalu lancar. Nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala sama sekali. Dan setiap pulang dari ritual itu Langsung melejit. Banget. Wow. Kita nggak pernah di bawah 50 ekor. Berarti itu sampai ke ritual ke-6 itu enggak 50 ekor dong? Lebih? Berapa? Sampai 60-70. Wow. Oke. Dan ketika ada pesanan tembus di 100. Ya. Dan semua pelanggan-pelanggan kita larinya ke kita. Yang dari sebelah juga? Iya. Dan yang sebelah kalah. Sampai ke ritual ke-6 terus? Sampai di ritual ke-6, pas mau kelilingin itu, ternyata ada yang lihat. Suami aku lagi lari ke 5. Kan larinya harus 7 kali. Iya. Di lari ke 5 itu, suami aku ada yang lihat. Langsung diteriakin sama warga. Dan warga ada yang paham. Ada warga yang curiga, laporlah ke RT setempat. Karena RT tadi yang nggak percaya, cuman karena RT ngelihat warung kita yang nggak masuk akal itu, makanya langsung ayo kita cari buktinya. Dan ternyata benar. So pas mereka ngelihat pas suami aku lagi keliling tanpa baju, lari di larian ke-5, diteriakin lah suami aku, diteriakin langsung ditangkap. Suami kakak? Iya, dan malam itu juga kita diusir. Aduh. Barang-barang kita semua dihancurin, termasuk warung kita didobrak. Habis semuanya? Habis semua. Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya dengan tangan kosong aku cuma gendong anak-anak dan bawa anak-anak. Udah kita kan udah nggak pegang apa-apa nih. Kita akhirnya pindah ke Bandung. Dari Bandung kita mulai lagi semuanya dari nol. Aku pikir ya udahlah, ini kan kita lagi ngelanjutin ritual yang ke-6 nih. Aku lanjutin di kontrakan yang baru. Tetap sama ritualnya. Pas besokannya kita balik ke Wonogiri dengan kita bawa sebagian uang kita yang kita bisa bawa, karena kan semua udah diberantakin sama yang di warung. Kan aku nggak kepikiran yang di warung kan. Di warung udah diberantakin sama warga. Aku bawa yang ada di tas aja. Aku titip dulu anak-anak. Aku ke rumah mertua dulu kan. Rumah mertua. Aku titip anak-anak. Baru aku ke Wonogiri. Dan dari terminal itu kita turun, kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada. Kemana?
kita yang nunggu kuncen itu. Dan kuncennya ternyata udah tahu kalau kita gagal. Oh, makanya nggak ditungguin. Ya, udah kita nggak ngomong apa-apa, kita nggak cerita apa-apa. Kuncennya cuma bilang, saya bilang jangan sampai ketahuan. Ibu sama bapak ini udah di ritual terakhir. Ya bisa ibu lebih dari ritual sebelumnya. Iya pak, maaf. Saya sama suami cuma bisa minta maaf. Saya mau mulai semuanya dari awal. Nggak bisa. Berarti cuma cukup sekali? Sekali. Kuncennya cuma bilang nggak bisa. Terus apa pak yang kita harus lakuin? Tinggal tunggu aja. Kuncennya nggak bilang banyak ngomong, nggak, cuma bilang tinggal tunggu aja. Selesai dari situ, aku nggak tahu nih, kan soalnya kan bilangnya emang nggak ada tumbal, tinggal tunggu aja, maksudnya apa nih, gitu kan? Ya udah, kita tetap optimis. Yang penting semua yang kita bawa udah kita serahin. Dan sama seperti yang ritual sebelumnya, ada 2 ojek, kita ke terminal naik bis tanpa uang. Sampailah di rumah kontrakan, anak-anak dianterin, kita mulai usaha lagi nih. Mulai usaha, tapi nggak jalan sama sekali. Itu aku yang handle, suami aku jadi punya hobi. Hobi? Iya, jadi suka mancing dia. Okay. Yang tadinya sama sekali nggak suka mancing. Ya udahlah, aku handle semuanya sendiri. Tetap jalan tapi nggak kayak dulu. Senormalnya orang jualan aja. Aku komplain dong sama suami, aku nih capek loh handle semuanya sendiri, kamu asik sama mainan kamu. Dan di situ, dan saat aku ngomong kayak gitu, suami aku tuh mulai pakai nada tinggi, mulai ada kekerasan. Ya udah, kalau emang nggak mau ada warung, tutup aja. Berarti kita mau dapat uang dari mana? Kita cuma punya uang dari situ. Ya kan aku tetap bantu. Buka aku yang buka, tutup aku yang tutup. Tapi aku juga nggak mau lah jualan sendirian. Masa aku sendirian? Situ dia. Tadinya dia sempat mau KDRT kan. Cuman karena udah ngeliat aku nangis duluan, nggak jadi. Dia tahan-tahan. Dia bantulah aku tuh di bulan pertama. Di bulan kedua tetap nggak ada peningkatan. Kita stuck di situ aja. Bahkan kadang turun penjualan kita kan, kita harus bayar kontrakan, bayar yang lain. Tapi suami aku tetap asik sama hobinya. Dan di bulan-bulan selanjutnya suami aku malah semakin berani sama aku. Yang tadinya dia lembut banget, sayang banget, jadi mulai berani. Tadinya aku selalu mempermasalahkan dia pergi kan. Memang warung dia yang siapin, semuanya aku tinggal jualan aja kan, jualan aja. Udah habis ya udah dia pulang, dia yang siap, dia yang tutup juga. Tapi maunya aku kita kayak dulu gitu loh. Iya, sama-sama berdua. Cuman nggak, suami aku lebih enak mancing dia. Udah beda lah ya. Udah beda. Pas aku lagi ya udah seperti kita jalanin hari-hari kayak gitu kan, yang menurut aku kok kayak monoton ya hidup gue, kok nggak, ya udah mungkin karena ada kecelakaan kemarin itu kan, ya udahlah aku juga udah nggak mau macem-macem lagi nih. Dan ada yang ke rumah tiba-tiba kasih tahu suami aku meninggal. Innalillahi. Di mana? Di tempat pemancingan. Astaga. Aku tanya kenapa, nggak ada yang tahu. Jadi kayak angin duduk kan, angin duduk. Orang bilang angin duduk. Kayak tiba-tiba gitu ya? Iya, orang sorenya dia masih buka warung. Karena kan kita buka warung sore, tutupnya malam. Dan dia hobi mancing itu malam. Turut prihatin sih, Kak. Dan suami aku dianterin ke rumah dalam keadaan udah kaku, semua pada berdatangan. Itu kan malam, dimakaminnya besok pagi. Karena harus tunggu orang tuanya juga kan. Iya, biar kumpul dulu keluarganya. Iya. Dan ada sebagian keluarga yang menyalahkan aku. Karena ada sebagian mereka yang dengar atas ritual itu. Aku udah nggak mau repot sama omongan keluarga aku sendiri, sama keluarganya dia. Ya udah, selesai besokan paginya, selesai pemakaman. Keluarga aku juga, ada sebagian keluarga aku yang menawarkan diri untuk balik lagi ke Jakarta. Tapi aku bilang nggak usah, aku mau di sini aja sama anak-anak. Karena kan suami aku dimakamin di situ. Di Bandung berarti? Di Bandung. Oke. Pada akhirnya kakak balik lagi ke Jakarta? Enggak, aku tetap di Bandung. Oh, tetap stay? Tetap. Karena ada beberapa keluarga aku yang menawarkan diri. Udah ayo pulang ke Bandung sama aku. Nggak, pulang ke Jakarta, nggak usah. Aku di sini aja.
Aku mau urus anak-anak aku di sini. Kalau mertua aku nggak ada sama sekali. Rival aku nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada bahasanya menawarkan diri. Mereka menyalahkan aku. Aku sempat ngerasa ada yang aneh kan sama diri aku sendiri. Konsultasilah ke Pak Ustadz. Aku ceritain semuanya. Kalau aku pernah ikut pesugihan kandang bubrah. Terus dikasih beberapa bacaan sama Pak Ustadznya, disuruh ngejalanin puasa beberapa hari, dan ada pantangan yang harus dijalani untuk melepas pesugihan itu, karena pesugihan itu masih menempel di diri aku. Oh, belum sepenuhnya bersih. Belum, karena aku sama suami aku kan sempat dimandiin. Gitu. Jadi untuk ngelepas diri aku, kan suami aku juga udah nggak ada nih, jadi aku yang harus dilepas dari pesugihan itu. Aku jalanin semua yang dikasih tahu sama Pak Ustadz, dan alhamdulillahnya aku hidup normal sama anak aku. Walaupun setelah itu hidup kita ya pas aja, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang serba ada, serba kecukupan. Ya, setelah itu aku hidup normal sama anak-anak. Kita cuma bertiga. Setelah aku ngerasa diri aku udah bener-bener aman, hidup normal, ya udah aku buka warung sendiri. Jadi ya udah senormalnya orang jualan aja. Berarti sekarang stay-nya di mana nih? Di Bandung. Sekarang di Bandung. Aku di Bandung. Jauh juga berarti ya. Kesini buat cerita. Iya. Sebenarnya ya untuk pelajaran juga sih. Pelajaran buat untuk yang lain. Yang lainnya. Kayak Kak Ayu bela-belain dari sana ke sini. Sebelumnya saya turut prihatin sih ya, dan semoga untuk almarhum tenang dan ampuni segala dosa-dosanya ya. Ini mungkin saya mau kulik dulu nih sebentar yang flashback nih, yang dari soal yang mergokin nih. Kak Ayu tahu siapa orangnya? Sebenarnya dari keluarganya dia sendiri. Yang meregokin pas keliling itu? Iya. Masih keluarga suami? Masih keluarga suami aku sendiri. Karena dia berkali-kali mau pinjam uang, gak aku kasih. Makanya dia mungkin ya entah itu mungkin sakit hati atau kayak gimana, dan akhirnya dicari tahu. Iya. Dan dia kebetulan kepergok. Akhirnya langsung melaporkan. Melaporkan ke RT setempat. Itu kacau banget, Kak. Kacau banget. Semua warga datang. Semua warga. Dan RT-nya sendiri yang bilang, ternyata bener ya apa yang abang kamu bilang. Sedangkan aku nggak punya abang. Ya. Jahat juga ya. Tapi gimana ya? Kakak pun juga salah sih sebenarnya ya. Iya. Saya sih aku tidak membenarkan perilaku aku, tidak. Betul. Cuman ya mungkin udah jalannya sih ya. Dan sebenarnya Kayu ini tuh udah ke jalur yang bener nih. Iya. Cuman digoda aja nih sama si Pak Udin ini nih, ya kan? Ditambah juga kondisi ekonomi pada saat itu lagi drop banget, hancur dan ya tergoda lah. Iya, tergoda. Terus ngeliat hasilnya, ya udah ayo lagi sampai di ritual ke-6 kan. Benar. Pas mau ke-7 malah berantakan. Itulah namanya penyesalan di akhir ya. Iya. Kalau di awal kan pendaftaran. Dan lebih yang bikin aku kagetnya, ternyata aku cari tahu warga situ nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau gimana? Nggak ada yang mau ikut ritual kandang bubrah itu. Jadi cuma kayak doang yang memberanikan diri. Iya, dan yang memberanikan diri itu di luar kampung itu, di luar Wonogiri. Oke. Dan tadi kan ada kalau tadi saya dengar tuh ada 2 orang ya yang usaha dan dia melakukan pesugihan dan yang sama. Itu emang hampir rata-rata pakai menggunakan pesugihan Bangladesh itu? Iya. Atau hanya beberapa aja yang dipedagang di sekitaran rumah Kayu? Hampir semua. Hampir semua. Dan itu di daerah Wonogiri semua? Wonogiri semua. Pencetusnya siapa? Bang Udin ini? Bang Udin. Pencetusnya? Ya karena kan dia keliling. Keliling dia. Menawarkan gitu ya? Menawarkan. Dan entah mungkin feeling aku aja ya, karena dia membawa orang, jadi dia semakin berhasil.
Kesepakatannya Iya, mungkin. feeling aku ya, karena dia nggak, dia aman-aman aja. Tapi beberapa kebanyakan gagal. Ya. Gitu. Dan ketika aku cari tahu nih, kan aku cuma ke Wonogiri cuma mau cari tahu nih tentang kegagalan aku nih. Kenapa? Terus ada yang kasih tahu deh. Karena 95% itu yang pesugihan kandang bubrah pasti gagal. Aku tanya dong, 5%-nya siapa? Siapa yang berhasil? Yang memberitahukan. Itu. Oke, caranya pinter juga ya si Bang Udin ini ya. Tuh. Cuman ya tetap ya Ayu sekarang udah balik lagi normal. Ya, alhamdulillah. Usaha apa sekarang? Aku buka toko-toko kelontong. Wah, kelontong ya. Tetap ke jalan yang lurus aja ya. Iya. Tetap istiqomah. Jangan tergiur lagi, jangan tergoda lagi dengan hal-hal seperti itu. Karena kan Kayu sudah merasakan kehilangan ya, sosok yang Kayu cintai gitu ya. Semoga bisa diambil pelajarannya untuk teman-teman. Jadi saya pun juga tidak bisa ngejudge karena saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Kayu ya, buat kedepannya lebih baik lagi ya. Kayu. Mungkin terakhir ada pesan-pesannya nih buat ke penonton. Bersyukur atas apa yang kamu dapetin hari ini, karena sedikit banyaknya itu adalah hak kamu. Tidak perlu melihat kenikmatan orang lain, tidak perlu melihat kebahagiaan orang lain. Jika kamu bersyukur, kamu akan menikmati kebahagiaan yang lainnya. Betul, sepakat. Karena kalau misalkan kita merasakan setiap hari menjalankan hidup, merasa bersyukur, itu akan ditambah terus ya. Lagi, iya. Yang penting kita bersyukur ya. Iya, bersyukur dulu. Karena kalau kita ngeliat orang lain gak ada habisnya. Benar. Ketika kita ada di titik orang lain pun tetap gak ada habisnya. Benar. Kita harus ada di atas terus. Itulah efek dari gak bersyukur sebenarnya. Poinnya itu sih, bersyukur ya. Teman-teman, setelah saya menyimak keseluruhan cerita ini, ada satu hal yang terus terlintas di pikiran saya. Saya pribadi melihat kisah seperti ini bukan sekadar cerita horor atau cerita mistis untuk hiburan semata. Terlepas dari benar atau tidaknya semua pengakuan narasumber, saya merasa ada pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil. Menurut saya, titik awal dari semua masalah ini sebenarnya bukan ritualnya terlebih dahulu, melainkan kondisi mental ketika seseorang sedang terdesak oleh keadaan. Saat usaha sedang turun, cicilan menumpuk, tabungan habis, dan masa depan terasa gelap, manusia memang menjadi sangat rentan mencari jalan pintas. Saya rasa hampir semua orang bisa berada pada posisi seperti itu. Bedanya ada yang tetap bertahan dengan kesabaran, ada juga yang akhirnya tergoda oleh solusi yang terdengar instan. Saya pribadi tidak ingin menghakimi narasumber. Sangat mudah bagi kita yang hanya menonton untuk berkata, harusnya jangan ikut. Tapi ketika seseorang benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya, terkadang logika bisa kalah oleh rasa putus asa. Justru disitulah saya merasa cerita ini menjadi pengingat agar kita memperkuat iman, memperkuat prinsip, dan memperkuat kesabaran sebelum datang masa-masa sulit. Yang juga membuat saya berpikir adalah bagaimana pada awalnya semua terlihat berhasil. Omset naik, pelanggan berdatangan, usaha berkembang sangat cepat. Kalau hanya melihat bagian itu saja, mungkin banyak orang akan tergoda. Namun menurut saya, kehidupan memang sering seperti itu. Sesuatu yang terlihat menguntungkan dalam waktu singkat belum tentu membawa kebaikan dalam jangka panjang. Justru seringkali ujian terbesar datang ketika seseorang merasa semuanya berjalan terlalu mudah. Saya juga merasa sedih melihat perubahan karakter suaminya dalam cerita ini. Awalnya digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang membangun usaha bersama istrinya dari nol. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah ritual demi ritual dilakukan, hubungan mereka justru semakin renggang. Entah karena faktor psikologis, tekanan hidup, atau memang sesuai keyakinan narasumber ada pengaruh dari ritual tersebut. Yang jelas perubahan itu terasa sangat menyedihkan. Rumah tangga yang dulu dibangun bersama, akhirnya dipenuhi pertengkaran, kekerasan, hingga kehilangan. Bagi saya pribadi, keberhasilan sebuah usaha seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya omset. Kalau uang bertambah tetapi ketenangan hilang, keluarga hancur, hubungan suami istri rusak bahkan kehilangan orang tercinta, saya merasa itu bukan sebuah keberhasilan. Rezeki yang baik menurut saya adalah rezeki yang membawa ketenangan, membawa keberkahan dan membuat keluarga semakin harmonis.
Ada satu bagian juga yang sangat membekas di hati saya, yaitu ketika narasumber mengatakan bahwa setelah semua itu berakhir, kehidupannya menjadi biasa saja. Tidak kaya raya, tetapi hidupnya kembali normal. Justru menurut saya, kalimat itu memiliki makna yang sangat dalam. Kadang kita terlalu mengejar kehidupan yang luar biasa, sampai lupa bahwa hidup yang tenang, sehat dan damai sebenarnya sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Saya juga cukup tersentuh ketika di akhir cerita narasumber memilih untuk kembali menjalani usaha secara normal. Tidak lagi mencari jalan instan, tidak lagi mengejar keuntungan dengan cara-cara yang meragukan. Walaupun hasilnya tidak sebesar dulu, tetapi hidupnya jauh lebih tenang. Menurut saya, keputusan itu menunjukkan bahwa pengalaman pahit benar-benar telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Kalau saya boleh berpendapat, saya lebih memilih usaha yang berkembang perlahan, tetapi hasilnya membuat saya bisa tidur nyenyak setiap malam. Tidak perlu langsung kaya dalam semalam. Yang penting usaha itu halal, keluarga sehat dan hati tetap tenang. Karena pada akhirnya, uang sebanyak apapun tidak akan bisa menggantikan orang-orang yang kita cintai. Saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman semua, bahwa ketika melihat orang lain lebih sukses, jangan langsung berpikir hidup kita gagal. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Kadang kita hanya melihat hasil akhirnya, tanpa tahu perjuangan, pengorbanan, bahkan mungkin penderitaan yang mereka alami. Membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan membuat kita semakin tidak bersyukur. Menurut saya, rasa syukur adalah salah satu benteng terkuat agar kita tidak mudah tergoda oleh jalan pintas. Orang yang selalu merasa kurang akan terus mencari cara agar cepat mendapatkan lebih banyak. Sebaliknya, orang yang pandai bersyukur biasanya lebih mampu menikmati proses, walaupun hasilnya belum sebesar yang diharapkan. Saya juga merasa cerita ini menjadi pengingat bahwa memilih lingkungan dan teman sangat penting. Dalam cerita ini, semuanya berawal karena ada seseorang yang terus menawarkan solusi instan dan meyakinkan bahwa semuanya aman. Karena itulah, kita harus berhati-hati terhadap siapapun yang menawarkan keberhasilan tanpa usaha yang wajar. Kalau sesuatu terdengar terlalu mudah untuk menjadi kenyataan, justru disitulah kita perlu lebih waspada. Terlepas dari apakah seluruh cerita ini benar-benar terjadi persis seperti yang diceritakan atau merupakan pengalaman yang bersifat pribadi, saya tetap melihat ada nilai moral yang bisa dipetik. Saya lebih memilih mengambil hikmahnya daripada sibuk memperdebatkan benar atau salahnya setiap detil cerita. Karena menurut saya, pesan utamanya tetap relevan. Jangan sampai kesulitan ekonomi membuat kita menghalalkan segala cara. Semoga kita semua diberikan kekuatan ketika sedang diuji dengan masalah ekonomi, kesehatan, ataupun persoalan hidup lainnya. Semoga kita selalu diberi kesabaran untuk menjalani proses, diberikan rezeki yang halal, cukup dan penuh keberkahan. Dan semoga kita tidak pernah tergoda mencari jalan pintas yang justru membawa penyesalan di kemudian hari. Itulah pendapat saya mengenai cerita kali ini. Kalau teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Namun tetap ingat, mari kita berdiskusi dengan sopan dan saling menghargai pendapat masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.